Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Julian R. Saya guru kelas 1 di SDN 21 Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya. Menjadi guru bagi saya lebih dari sekedar mengajarkan membaca, menulis, dan berhitung. Saya memikul tanggung jawab besar untuk membimbing anak-anak menumbuhkan karakter, menanamkan kebiasaan positif, dan membangun kemandirian sejak mereka mulai menampaki dunia sekolah. Dalam setiap langkah mendidik, saya selalu terinspirasi oleh pesan Ki Hajar Dewantara bahwa setiap anak hidup sesuai kodratnya dan guru hanya menuntun. Pesan ini selaras dengan pandangan Bapak Abdul Muti yang menegaskan bahwa pendidikan sejatinya bukan hanya tentang pengetahuan, melainkan tentang pembiasaan, keteladanan, dan pembentukan karakter sejak dini. Didukung oleh pedoman Program Nasional 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat, saya semakin yakin bahwa perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten akan melahirkan hasil yang besar. Pada awal tahun ajaran, saya menghadapi kenyataan bahwa sebagian besar peserta didik kelas rendah masih berada pada awal tahap pembentukan kebiasaan. Beberapa anak datang terlambat ke sekolah, belum terbiasa menyapa guru atau teman, kurang konsisten melaksanakan piket kelas, cenderung pasif saat kegiatan pagi, dan mudah lupa aturan di kelas. Meskipun demikian, saya menemukan potensi besar. Anak-anak sangat menyukai cerita. Begitu saya mulai bercerita, mata mereka berbinar, imajinasi mereka berkembang, dan mereka sering menirukan tokoh dalam cerita. Momen ini membuka peluang untuk menanamkan nilai karakter melalui storytelling yang dipadukan dengan pembiasaan pagi, sehingga kegiatan di kelas tidak sekedar rutinitas tetapi menjadi sarana pembentukan karakter. Dalam menerapkan pembiasaan pagi dan kegiatan storytelling di kelas rendah, saya menghadapi beberapa tantangan yang justru menjadi dorongan untuk terus berinovasi. Adapun tantangan yang saya rasakan antara lain, yang pertama, konsistensi anak dalam mengikuti pembelajaran. Tidak semua anak datang dengan semangat yang sama. Ada yang ceria, ada yang masih mengantuk, bahkan ada yang belum berani berpartisipasi dalam kegiatan pagi. Yang kedua, perbedaan karakter dan motivasi belajar anak. Setiap anak unik, ada yang antusias dan cepat tanggap, namun ada juga yang perlu pendekatan khusus agar mau terlibat aktif. Yang ketiga, keterbatasan media dalam kegiatan storytelling. Keterbatasan alat peraga membuat saya belajar berkreasi menggunakan bahan-bahan sederhana di sekitar dan menggunakan media digital agar cerita tetap menarik dan mudah dipahami anak-anak. Yang keempat, keterlibatan orang tua yang belum merata. Sebagian orang tua sudah aktif mendukung kebiasaan positif di rumah, namun sebagian lainnya masih perlu pendampingan agar nilai-nilai baik dapat diterapkan bersama antara sekolah dan keluarga. Dari semua tantangan ini, saya belajar bahwa keberhasilan pembiasaan dan storytelling tidak hanya bergantung pada guru dan siswa, tetapi juga memerlukan dukungan kepala sekolah dan peran aktif orang tua. Dengan memahami tantangan tersebut, saya terus berupaya merancang kegiatan pembelajaran dan storytelling yang lebih menyenangkan, mudah dipahami, dan berdampak nyata bagi pembentukan karakter peserta didik. Untuk menjawab tantangan tersebut, saya mengembangkan praktik pembiasaan pagi dan storytelling secara terstruktur. Pembiasaan pagi dimulai dari anak datang tepat waktu, bersalaman, menyapa guru dan teman, meletakkan sepatu di rak sepatu, melaksanakan piket kelas seperti menyapu, merapikan meja dan kursi, menyiram tanaman, berbaris dengan rapi sebelum masuk kelas, menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air, senam anak Indonesia hebat, berdoa bersama sebelum memulai kegiatan. Kegiatan ini dilakukan setiap hari agar terbentuk kebiasaan disiplin, tanggung jawab, peduli, dan kerjasama secara alami. Untuk storytelling atau bercerita interaktif, saya menyiapkan media seperti buku fisik atau digital, boneka tangan, dan proyektor. Yang kedua, tema cerita disesuaikan dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Contohnya, yang pertama, proaktif. Proaktif adalah kisah anak yang berani membantu teman. Yang kedua, disiplin, tokoh yang selalu tepat waktu. Yang ketiga, bertanggung jawab, anak yang menyelesaikan tugas. Yang keempat, peduli, yaitu kisah menjaga kebersihan lingkungan. Kerjasama, tim yang menang lomba. Yang keenam, berpikir positif, tokoh yang pantang menyerah. Yang ketujuh, berprestasi, anak yang giat belajar dan meraih cita-cita. Setelah cerita, anak-anak berdiskusi apa yang bisa kita tiru dari tokoh ini. Aktivitas tambahan seperti bermain peran, menceritakan kembali, dan menggambarkan tokoh favorit dari cerita.
Kolaborasi dengan orang tua dilakukan dengan menggunakan buku komunikasi harian untuk melaporkan kegiatan, ajakan mendongeng di rumah sebelum tidur, dan penguatan kebiasaan positif di lingkungan keluarga. Hasil dari praktek ini terlihat nyata, yaitu dari perubahan sikap anak, partisipasi dan pemahaman karakter meningkat, respon positif dari orang tua dan rekan guru, pembentukan karakter 7 kebiasaan anak Indonesia hebat.